Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara terus mensosialisasikan sistem 4 pilar kehidupan bermasyarakat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. SMA Negeri 1 Sampit menggelar sosialisasi 4 pilar MPR RI oleh anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Agustin Teras Narang Sarjana Hukum bertempat di Aula SMA Negeri 1 Sampit, Jalan Jenderal Ahmad Yani Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 17 Mei 2023. Pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampit, M. Darwan Setiawan, moderator dari Fakultas Universitas Palangkaraya, Dr. Lukas MSI, guru-guru tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Sampit, serta siswa-siswi kelas 11 IPS MIPA yang ikut hadir kurang lebih 130 siswa. Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia dilanjutkan dengan pembacaan doa. M. Dharma Setiawan mengatakan kegiatan sosialisasi 4 pilar ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan kita tahu sekarang ini semangat kebangsaan kita tidak menurunkan semangat kebangsaan itu pudar, tapi yang kita ingin kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memperkuat selalu menghijau lantahkan semangat kebangsaan dan bernegara. Untuk hari ini sebenarnya kegiatan itu adalah sosialisasi 4 pilar yang itu sebelum pandemi itu sebenarnya selalu ada dari MPR Pusat. Dulu pernah Pak Hamdani juga pernah datang ke sini sosialisasi 4 pilar, dan itu kami rasa sangat besar manfaatnya untuk anak-anak kita, dimana kita tahu bahwa sekarang ini semangat kebangsaan, kita tidak mengatakan semangat kebangsaan itu pudar, tapi yang kita inginkan adalah ada kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memperkuat, selalu mengejawantahkan semangat kebangsaan itu, semangat keberagaman untuk menjadi satu itu bagi generasi-generasi muda. Dan kebetulan yang saat ini diwakili oleh siswa kita kelas 11 SMA Negeri 1 Sampit. Kita sebenarnya menginginkan bahwa kegiatan ini bisa menjangkau seluruh siswa kita, tapi karena keterbatasan ruang yang cuma menampung sekitar 130 siswa, sehingga akhirnya kita batasi dengan perwakilan dari tiap kelas. Dan kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, di mana ada sosialisasi yang berkenaan dengan para remaja, dengan anak-anak bangsa seperti ini, bisa selalu berlanjut dari pemerintah pusat, khususnya dari perwakilan daerah kita yang ada di pusat. Untuk Pak Teras sendiri itu pertama kali kesini beliau? Pertama kali, ya. 2 tahun sebelum pandemi itu Pak Hamdani dulu yang datang ke sini juga dengan kegiatan yang sama, cuma karena waktu itu beliau jadwalnya pagi, jadi kita bisa menjangkau seluruh siswa di lapangan. Kegiatannya sama persis. Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar negara harus selalu ditumbuh kembangkan untuk mewujudkan cita-cita masa depan Indonesia yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Kegiatan yang diisi dengan diskusi dan tanya jawab oleh siswa-siswi yang sangat antusias sekali dengan pertanyaan yang sangat membangun untuk Ketua Komisi 1 MPR RI Dr. Agustin Teras Narang Sarjana Hukum. Dr. Agustin Teras Narang Sarjana Hukum mengatakan, saya sebagai anggota DPD MPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas, yaitu untuk melakukan semacam diskusi terkait dengan 4 poin pokok ini. Jadi saya sekarang lebih banyak berkunjung ke SMA. Ya, sosialisasi terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu adalah merupakan tugas konstitusi
dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Karenanya saya sebagai anggota MPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas, yaitu untuk melakukan semacam diskusi terkait dengan 4 poin pokok ini. Jadi saya sekarang lebih banyak berkunjung ke SMA. Karena apa? Karena saya merasa bahwa dengan adanya bonus demografi di tahun 2030-2035 itu akan memperlihatkan lagi peranan mereka. Karena mereka inilah yang akan mengisi kemerdekaan kita. Yang mereka inilah yang akan menjadi pionir di dalam rangka untuk mengeterapkan makna Pancasila, makna dari Undang-Undang Dasar 45, makna NKRI, dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bapak melihat tadi kan pertanyaan siswa itu seperti apa Pak? Terus dari cara bertanya ada 10 pertanyaan karena memang waktu jadi dibatasi ya. Mereka banyak sekali memberikan pertanyaan yang menurut hemat saya adalah pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah merupakan inti dari makna keberadaan Bhinneka Tunggal Ika ini. Contoh kecil saja, mereka mempertanyakan keadilan sosial. Karena mereka melihat bahwa keadilan sosial ini bagi seluruh bangsa Indonesia. Tapi mereka masih merasakan bahwa keadilan sosial, saya katakan dia betul. Karena keadilan ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Karena adil menurut si A, belum tentu adil menurut si B. Apalagi negara kita ini kan adalah negara besar. Jadi perlu ada suatu proses di dalam rangka untuk menciptakan keadilan itu. Bapak melihat optimis nggak Pak? Dengan cara mereka bertanya berarti kualitasnya lumayan bagus-bagus belum Pak ya? Kenapa? Kualitas mereka lumayan bagus-bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus kualitas mereka. Tapi tentu saya dibilang, kan ada satu pertanyaan dari mereka. Bagaimana menjadi politisi? Saya bilang cuma ada kata 3 untuk menjadi politisi. Belajar, dan belajar. Menjadi orang hebat, saya bilang. Tadi saya contohkan menjadi penyanyi. Menjadi penyanyi hebat tidak mungkin dia seketika menjadi penyanyi hebat. Dia harus melalui satu proses belajar. Bagaimana mengenal nada-nada lagu, bagaimana menciptakan aransemen yang baik, dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu proses. Jadi kalau ingin menjadi sesuatu, ikutlah proses. Tapi yang paling penting saya tadi ingatkan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu menjadi penting, karena bagaimana menjadi orang cerdas kalau terganggu kesehatannya. Oke. Tadi saya berbicara banyak dengan Pak Dharma selaku kepala sekolah. Jadi beliau tadi melihat bahwa ada kemajuan dari SMA Negeri 1 ini, dan muridnya cukup banyak. Tapi memang perlu terus peningkatan, dan saya harapkan ini kualitas guru mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena ini era revolusi industri 4.0. Jadi era informasi teknologi ini berkembang, jadi mereka juga harus ikut berkembang untuk apa? Menciptakan orang-orang yang unggul. Nah, saya harapkan nanti ada dari SMA Negeri 1 ini ada orang-orang, ada siswa-siswa yang nanti akan menjadi mahasiswa, menjadi orang unggulan. Di akhir kegiatan ini diberikan sedikit cenderamata untuk siswa-siswi yang memberikan pertanyaan kepada Ketua Komite 1 DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang, Sarjana Hukum, dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis buku materi 4 pilar MPR RI kepada perwakilan peserta. Sosialisasi ini dilandaskan pada cita-cita negara Indonesia. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Atas dasar itulah sosialisasi menjadi begitu penting, karena melalui kegiatan ini dapat membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, maju, unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.